Tachihao, hai semuanya, apa kabar? Ketemu lagi dengan aku Sari Mega. Alhamdulillahirrahmanirrahim teman-teman. Bulan ini aku memasuki bulan ke-6 aku kerja di Taiwan ya. Dan pengalaman aku kesini ya luar biasa lah ya, pengorbanan. Gimana ya, pokoknya kalau masalah pekerjaan ya, aku nggak ada sama sekali masalah dalam kerjaan. Tapi mungkin karena ini pengalaman aku yang pertama, jadi kayak masih ngerasa di batin aja di hati aja sih. Ya gimana ya rasanya kita jauh dari orang tua, jauh dari keluarga, dan kita satu rumah dengan yang beda agama gitu. Terus soal makanan juga berbeda. Pokoknya adaptasi banget. Memulai hidup kayak dari kita bayi baru lahir aja gitu. Jadi bener-bener dari nol, semuanya berubah. Pokoknya segala-galanya tuh kayak berubah banget. Ya kayak tadi, dari segi bahasa, dari segi kehidupan, terus tata cara, maksudnya pola hidup di sini gitu kan. Kita tinggal sama orang yang memang beda agama. Pokoknya beda lah ya. Cukup anak perantauan yang memahami, merasakan, yang pokoknya yang gitu-gitu lah ya. Tapi di video kali ini aku nggak mau bersedih-sedih, harus semangat ya. Dan ini bulan ke-6 aku, dan semoga finish kontrak ya teman-teman. Doain dan membawa rezeki yang berkah untuk pulang kampung. Dan di sini kontrak itu selama 3 tahun. Ya aku pengennya semoga finish kontrak, selesai kontrak, pulang. Gitu ya, pokoknya jalanin aja dulu, nggak mau ya. Kita mah planning, kita rencana sih boleh-boleh aja kan ya. Kita pengennya ini, pengen gitu, tapi kan tergantung Allah yang menentukan. Jadi aku pengen cerita, kemarin aku kan di sini peraturannya 6 bulan tuh kita melakukan medical yang kedua kalinya. Kenapa aku bilang kedua kalinya? Karena pas waktu kita datang ke Taiwan ini, kita sebelum datang ke agent, belum masuk ke rumah majikan, kita tuh nyampe bandara tuh kayak dijemput sama penampungan gitu, orang yang penampungan gitu. Nggak ngerti apa sih, pokoknya penampungan lah gitu ya. Kita dijemput di situ, terus kita kayak dikumpulin di situ, banyak banget orang, dari orang Indonesia, dari orang Filipina, dari Vietnam, pokoknya para TKW, TKI gitu, kayak dikumpulin di situ sebelum mereka pada bekerja, sebelum mereka pada datang ke agent, belum datang ke rumah majikan. Semuanya harus di situ, masuk ke penampungan. Setelah kita masuk ke penampungan itu, kita tuh langsung di medicalin. Kita medical di situ ya teman-teman. Jadi itu yang pertama, medical yang pertama itu pas waktu kita baru menginjakan kaki ke Taiwan. Baru banget ya kan, belum kemana-mana. Pokoknya kita nyampe bandara, dijemput sama orang penampungan, kita diajak ke penampungan. Setelah itu kita medical, itu yang pertama. Dan yang kedua ini pas 6 bulan ini, dan aku baru aja kemarin ini tanggal 9 April 2019 aku medical untuk yang kedua kalinya. Ya hitungannya untuk yang pertama lah ya, setelah aku bekerja gitu. Dan di peraturan di Taiwan ini kita medical itu selama 3 kali. Kalau dihitung dari pas awal kita datang itu hitungannya 4 kali ya. Jadi pas masuk, maksudnya pas datang sebelum kita ke rumah majikan. Yang kedua pas 6 bulan,
yang ketiga pas tahun setengah kita di sini, dan yang keempatnya itu pas 2 tahun setengah kita di sini. Setelah itu kita udah 3 tahun habis kontrak, udah ada kita pulang. Untuk yang bagi yang mau melanjutkan atau mau memperpanjang, oke aja boleh, tapi masanya hanya 3 tahun kontraknya gitu. Dan aku juga bakal jelasin ya teman-teman, kemarin medical aku kayak gimana. Dan kemarin persyaratannya medical itu kita membayar uang 2000 NT. Terus yang kedua kita nyiapin foto 3x4, itu ada satu lembar, satu foto, itulah apalah lembar ya, satu foto. Setelah itu kita ngumpulin ARC kita. ARC ini adalah KTP sementara kita di Taiwan ya. Jadi kita syaratnya itu uang 2000 sama ARC sama foto 1. Dan aku tuh dijemput, itu tuh kayaknya perusahaan gitu ya. Jadi di dalam mobil itu tuh banyak beberapa dari anak-anak TKW dari beberapa agen, jadi nggak satu agen doang. Dan aku kemarin ada 10 orang, yang orang Indonesia itu ada 7 dan orang Filipina ada 3 gitu. Terus aku dijemput tuh siang, aku masuk ke kloter yang siang, jadi aku dijemput jam 12 lebih, pokoknya nggak nyampe setengah 1, 12 lebih, sebelum setengah 1 lah, seperti itu. Kemudian aku tuh dijemput ke nomor 2, jadi sebelum dia jemput aku tuh udah ada satu TKW yang dijemput, itu orang Indonesia juga, dan itu udah katanya udah 7 tahun di sini. Wow, masa kita mau kerja di sini terus? Sebenarnya aku tuh pengen bikin vlog ya teman-teman, cuman gimana ya, aku selama 6 bulan di sini nggak naik mobil. Sekalinya naik mobil itu mabok kendaraan, dan aku udah keliangan, udah pusing, udah pengen mual, jadi batal. Padahal aku udah nyiapin semuanya untuk bikin vlog, cuman nggak kuat dengan kondisi aku sendiri kan ya. Udah nanti kan di sana di rumah sakit juga aku bakal kayak periksa gitu. Nggak mungkin aku bikin vlog badanku kayak gini, terus aku juga bakal sibuk banget kan ya. Jadi maaf ya aku nggak bikin vlog, aku hanya cerita-cerita aja di sini. Dan aku dikasih ini itu bukti tanda terimanya uang 2000. Mana? Nih 2000. Miring. Dan ini kwitansinya, aku bayar 2000 ke supirnya yang jemput aku itu. Jadi kan ber-10 ya, Indonesia 7 dan Filipina 3. Aku kan di daerah Pingtung, dan aku itu medicalnya di Kaohsiung ya teman-teman. Jadi itu sebenarnya tuh bukan lamanya di medicalnya, tapi lama penjemputan dan pengantaran sih ya. Jadi aku tuh kayak mual gitu, maklum wong desa. Dan di situ aku mau ceritain apa saja yang diperiksa. Medicalnya tuh apa saja, sama sih seperti yang waktu medical di Indonesia sebelum kita kesini. Terus pas waktu aku pertama kali datang itu sama. Dan itu yang pertama kita nimbang ya, berat badan berapa, tinggi badan berapa. Dan aku tuh kayak di sini seneng banget kemarin, ternyata berat badan aku turun 2 kilo teman-teman. Bangga lah jadi seorang cewek turun BB-nya ya, tanpa diet, tapi alhamdulillah turun. Setelah kita berat badan, tinggi badan, kemudian diperiksa telinganya, setelah itu kita ke mata, yaitu di situ tuh beda dari yang aku pertama datang ke Taiwan di periksa matanya. Dan itu tuh kayak ke apa sih yang mikroskop apa sih namanya tuh kayak gitu. Itu tuh ada huruf C gitu, jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan di situ ada C. Dan kita tuh suruh ngeliat, itu tuh ada yang paling besar, ada yang kecil, ada pokoknya bentuknya ada yang gini,
terus gini C-nya, terus C ke bawah gini ya. Terus kita suruh nyebutin, nggak nyebutin sih, kita suruh ngasih tahu aja yang kita lihat. Dia yang apa sih, asesor ya, pokoknya si orangnya itu bilang 1, kita ngeliatin aja 1, seandainya 1 gini ya kita bilang gini, 2 gini, atau 3 gini, pokoknya kayak gitu. Tapi mata aku kayaknya ada masalah sedikit, jadi blur banget. Yang paling kecil aku nggak ngerti, aku asalan aja nggak tahu, karena bener-bener lagi blur banget sih. Kayaknya sih ada masalah sedikit, dan semoga nggak ada masalah. Dan setelah kita diperiksa matanya, kita keambil darah, diambil darahnya. Setelah itu kita kayak dimasukin gitu, apa sih, diperiksa sininya gitu. Dan setelah itu kita masuk ke ruangan, dan itu baru pertama kali aku, yaitu tuh mereka tuh periksa sini depan sama belakang sini gitu, kayak dipegang gitu sama dokternya. Setelah itu kita ke rongsen, biasa ya rongsen. Setelah rongsen kita ke BAB. Dan yang tersulit itu, masalah yang paling banget dieluhin, banyak mengeluh para mbak-mbak gitu, para TKI TKW gitu, yaitu di BAB gitu. Jadi kayak kita tuh harus bener BAB, dan situ tuh gimana ya, kalau orang nggak bisa keluar ya gimana kan ya, tapi di situ harus wajib gitu. Dan kita tuh dikasih kesempatan 2 kali. Jadi pertama kita secara alami, kita BAB secara alami. Terus kalau memang kita nggak bisa keluar, kita dikasih obat sama petugasnya gitu. Kalau sudah memang benar-benar nggak bisa, ya udah kita nanti mengulang di lain waktu gitu. Dan di situ alhamdulillah aku bisa. Setelah aku nahan dari kemarin nyiapin hari itu untuk medical biar bisa keluar, alhamdulillah aku bisa dan nggak pakai obat. Terus di situ tuh ada takarannya gitu ya teman-teman. Itu tuh botolnya segini ya. Jadi segini. Terus kita tuh harus mengisi setengah, nggak boleh lebih, nggak boleh kurang, ini harus setengah gitu kan ya. Pokoknya ditimbang gitu. Udah selesai itu, semuanya komplit, sudah selesai. Dan satu alhamdulillah banget ya teman-teman, di medical aku yang itu tuh kemarin ini tuh nggak super ketat. Jadi ada tuh katanya teman aku super ketat banget, kita masuk ke tempat medicalnya itu tuh semua harus diperiksa, terus ada CCTV-nya gitu kan. Soalnya kemarin dulunya ada sempat ketahuan di masalah BAB-nya itu kan, karena kita ya memang nggak bisa paksain, kalau memang kita nggak bisa BAB gimana kan ya. Jadi dia tuh kayak persiapan bawa dari rumah sangu kotorannya si itu, maaf ya kalau agak kotor ngomongnya, kotorannya si orangnya itu, dia tuh bawa diplastikin gitu, ditaruh tas gitu kan ya, maaf kalau menganjorok. Terus aku hanya kasih tahu aja ya. Terus dia tuh kayak bawa sanggup gitu, terus jadi dia nanti di sana tuh nggak BAB lagi, jadi dia udah siapin. Dan itu ketahuan teman-teman, dan didenda 500 NT. Jadi kita udah bayar 2000, didenda lagi 500 NT. Jadi makanya kayak ada peraturan baru gitu. Kalau aku di kemarin itu pas masuk BAB memang nggak boleh bawa tas, nggak boleh bawa apa-apa dalam kondisi badan doang gitu kan ya. Jadi nggak diperiksa enggak, dan nggak ketat juga enggak, biasa aja, cuman nggak boleh bawa tas ke dalam toiletnya gitu. Jadi alhamdulillah sih ini nggak super ketat dan nggak ribet banget, biasa aja lah ya. Yang tempatku yang kemarin itu di rumah sakit Kaohsiung itu, dan itu tuh kayak rumah sakit umum gitu teman-teman. Jadi banyak maksudnya banyak pasien yang memang bukan untuk medical doang gitu. Kalau yang pertama aku baru masuk itu tuh kayak klinik yang bener-bener untuk buat medical doang. Kalau yang kemarin tuh enggak. Dan akhirnya aku juga bahagia banget kemarin, karena aku kan nggak pernah keluar rumah
dan nggak mempunyai teman. Kasian banget ya, maksudnya di daerah sini nggak ada teman. Terus kemarin gue ketemu sama orang Indo, bahagia, super senang bahagia. Wah pokoknya gimana sih ya, kayak kita pulang kampung aja kita ketemu banyak orang, dan kita ketemu orang Indo dan itu orangnya baik-baik semua, ngobrol, bercanda, selfing ya kan, senang banget. Jadi itu ya teman-teman, sedikit cerita aku tentang aku medikalnya aku gitu kemarin. Dan maaf banget nggak bikin vlognya, cuman cerita-cerita aja nggak apa-apa ya. Nanti lain kali kapan-kapan aku bakal bikin videonya gitu untuk yang medical keduanya. Oke? Doain hasilnya aku fit ya, dan aku habis kontrak di sini. Dadah.